Kenalkan, saya Kiki, seorang ibu rumah tangga dan juga dokter umum. Di sini saya mau cerita pengalaman pribadi saya melahirkan pertama kalinya. Namun ini persalinan yang tidak biasa, yaitu persalinan sungsang dengan cara normal atau pervaginam. Nah, bagi yang belum tahu apa itu sungsang, jadi sungsang itu merupakan posisi janin yang bokongnya itu di bawah, kepalanya di atas. Nah, yang seharusnya posisi janin yang optimal adalah kepalanya di bawah, lalu bokongnya di atas. Nah, sepengetahuan saya sebagai dokter umum, persalinan sungsang sendiri biasanya ditanganin dengan section seksaria, apalagi anak pertama. Namun untuk anak kedua, ketiga, dan seterusnya itu bisa dilakukan dengan normal. Kenapa? Karena untuk mengurangi dan menghindari dari resiko-resiko yang ada. Resikonya itu seperti after coming head, yaitu badannya keluar duluan, lalu kepalanya nyangkut. Nah, atau juga torticollis, itu ada cedera pada leher. Nah, tapi sebenarnya bisa juga dilakukan dengan cara normal, persalinan pervaginam ya namanya. Ada beberapa syarat seperti benar-benar bokong posisinya, bridge complete ya, bokong kaki seperti ini. Jadi bukan yang melintang, bukan yang seperti ini. Tuh. Lalu juga air ketubannya cukup, kontraksinya kuat, dan berat badan janinnya kurang dari 3 kilo. Nah, langsung saja ya. Jadi saya mulai yoga atau senam hamil itu di usia kehamilan kurang lebih 28 sampai 30 minggu. Agak telat sih sedikit, tapi nggak apa-apa. Nah, teman-teman sendiri bisa melakukan senam hamil atau yoga di usia 4 atau 5 bulan. Ya, sesuai dengan kondisi janinnya ya dan kandungannya. Kalau kuat sudah boleh. Tuh. Nah, jadi pengalaman saya di usia 7 bulan saat di USG itu plasentanya ada di dekat jalan lahir dan juga posisi bayinya itu melintang. Dokternya bercanda sih, bilangnya nanti di sesar gampang gitu. Cuma saya sih mikirnya masih ada waktu ya, insya Allah bisa lah. Kan kalau plasenta nanti seiring besarnya kandungan dia akan naik gitu, jadi jangan khawatir ya. Lalu di usia 30 minggu saya masih dikatakan sungsang. Terus dokter menyarankan ayo perbanyak sujud. Oke, saya banyakin sujud. Sampai akhirnya di 33 minggu kok nggak ada perubahan. Sampai ke 36 minggu juga nggak ada perubahan. Dari situ saya juga sudah melakukan berbagai macam gerakan anti sungsang ya, sesuai rekomendasi dari Ibu Bidan Yesi. Akhirnya saya nekat dari Pati ke Klaten untuk bertemu dengan Bidan Yesi, konsultasi dan juga hypnobirthing, dan juga diberikan tambahan gerakan. Nah, kalau nggak salah itu gerakannya side lying release. Nanti akan saya jelaskan gerakan-gerakan apa saja sih yang saya lakukan untuk anti sungsang. Tapi memang tidak semua gerakan itu adalah 100% ngefek ya. Lalu Bu Bidan Yesi juga merekomendasikan kepada saya dokter spesialis obgyn yang beliau kenal di Rumah Sakit CIH, Dokter Adi. Nah, Dokter Adi, di situ saya diperiksa Dokter Adi ya. Diperiksa oleh Dokter Adi, berat badan janinnya, ketubannya. Pemeriksaan USG didapatkan ada lilitan tali pusar 1 kali, tapi itu nggak apa-apa. Kata Dokter Adi, berat badannya udah cukup, harus di bawah 3 kilo kalau mau lahiran normal. Ya, dan juga ya harus yakin gitu. Nah, saya diberi keyakinan mantep kalau mau lahiran normal untuk sungsang. Harus mantep dulu nih ibunya nih. Nah, jadi selain saya olahraga, senam, yoga biasa, saya juga melakukan gerakan-gerakan yang untuk membuka panggul
dan memasukkan bokong ke panggul. Nah, itu sampai akhirnya di usia 39 minggu ya, saya kembali lagi ke Jogja untuk Klaten, Nah, di sana saya diperiksa lagi dan oke, persiapan untuk melahirkan. Jadi sana saya juga udah mempersiapkan makan nanas, birthing ball, peanut ball gitu. Langsung di cerita persalinan, di jam 1 malam itu ketuban sudah pecah. Tapi saya tetap rileks. Gak boleh panik. Saya tetap tidur, mending tidur aja kali ya. Jangan banyak bergerak. Jadi kalau teman-teman ketubannya sudah pecah, ya, hal yang pertama lakukan adalah jangan panik. Oke? Lalu tetap tidur dengan posisi miring kiri, kakinya dibuka. Kalau ada peanut ball, bisa dipakai peanut ball. Kalau nggak ada, pakai bantal atau guling ditumpuk. Pokoknya kaki harus terbuka. Jadi biar bayinya bisa cepat turun. Juga mempercepat proses persalinan. Tuh. Nah, saat itu saya belum ada kontraksi. Jam 3 pagi baru saya mulai melakukan sedikit kontraksi. Tetap saya buat rileks gitu ya. Setelah bangun, ya persiapan, saya mandi dengan air hangat, pokoknya tarik nafas, rileks gitu. Sampai IGD pun saya sampai nggak inget untuk menghitung kontraksi ya. Padahal kan harusnya hitung kontraksi itu ya. Baru saya sadar, ini ternyata kontraksinya sudah lebih dari 1 menit dan hampir durasinya sampai 2 menit dan juga lebih intens ya. Sampai IGD, lalu ke VK, di VT ternyata sudah bukan 8. Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata cepat ya. Nah, dari sana saya diberikan surat keterangan, harus tanda tangan, dimana kalau terjadi sesuatu gitu dan harus dilakukan SC, nah saya harus menerima. Ya memang, jadi saya sudah melapangkan dada kalau memang harus dilakukan operasi. Nah, tapi Alhamdulillah, sampai bukaan 9 tidak ada apa-apa. Bukaan 10 lengkap. Nah, dokter Adi datang, lalu saya dilakukan episiotomi duluan. Lalu deh langsung hanya 7 kali nafas, dan itu pun 7 kali nafas yang salah-salah ya. Jadi teman-teman juga harus belajar nafas yang benar. Walaupun awalnya sudah kayaknya gampang deh nafas itu, udah latihan nafas sering-sering. Cuma pada saat mengejan harus tahu batasan-batasan untuk mengejan sendiri, bernafas saat mengejan sendiri. Contohnya tidak boleh mengangkat panggul, tidak boleh matanya dipejemin kayak gitu, tidak boleh berteriak saat mengejan seperti gitu, nggak boleh ya. Tuh, harus relax. Nah, lalu juga tarik nafas yang dalam, buang gitu. Tarik nafas dalam, ngejan kayak gitu 7 kali, salah-salah akhirnya lahir baby Zara. Nah, yang pertama lahir kata papinya itu kakinya dulu yang keluar, baru badannya. Dan alhamdulillah juga keluar kepalanya juga dengan mudah. Terima kasih ya Allah, dan terima kasih dokter Adi yang sudah membantu persalinan saya. Nah, gitu teman-teman. Ya, jadi bagi teman-teman yang sekarang posisi bayinya masih sungsang, jangan berkecil hati dan jangan takut, jangan panik ya. Tetap positive thinking, diberi sugesti yang baik buat babynya, dan yakinkan bisa lahiran secara nyaman, mudah, dan normal ya. Harapannya lahirannya bisa normal ya, persalinan perfagina. Kalaupun ujung-ujungnya persalinan sungsang dengan cara sesar, itu sudah yang terbaik yang untuk kita ya. Tetap usaha dengan berbagai gerakan, walaupun kemarin memang saya sudah banyak melakukan gerakan-gerakan dan akhirnya tetap sungsang ya. Itu pun juga atas kehendak Allah ya gitu, dan memang sesuai dengan sugesti yang saya buat waktu dulu. Saya ingin lahiran normal. Sugesti saya seperti itu, saya ingin lahiran normal, dan benar, saya lahiran normal. Walaupun si baby pengennya sungsang ya, dengan posisi sungsang dia lahir gitu.
Ya, semoga bermanfaat videonya. Tunggu video-video saya selanjutnya. Dadah!